Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ikhwana fid din, azakumullah. Saudara-saudara jamaah Jumat Masjid Baitur Rahman, Komplek Kejaksaan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah. Kalau boleh berbicara jujur dan tidak ada dusta di antara kita, kita sebagai makhluk insani hampir tidak ada bedanya dengan makhluk hewani. Mari kita perhatikan. Kalau kita makan, hewan juga makan. Kita minum, hewan juga minum. Kita kawin, hewan juga kawin. Lalu apa bedanya kita dengan hewan? Kenapa Allah memuliakan kita? Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah muliakan manusia, anak cucu Adam. Apa alasan Allah memuliakan kita? Ternyata saudara-saudara, Allah akan muliakan kita kalau kita bisa mengoptimalkan potensi yang telah diberikan Allah. As-Sajdah surah yang ke-32 ayat 9, Allah menjelaskan potensi-potensi tersebut. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah telah jadikan untukmu 3 potensi yang sangat berharga yang akan membedakanmu dari hewan. Pertama, sam'a, pendengaran. Kedua, absara, penglihatan. Yang ketiga, af'idah, hati. Tapi sayang, 1000 kali sayang, kata Allah, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali di antara kamu yang mau bersyukur, dalam artian menggunakan 3 potensi yang telah diberikan Allah ini. Padahal 3 potensi inilah yang akan membedakan kita dari haiwan. Pertama, sam'a, pendengaran. Hewan juga punya pendengaran. Malah ada pendengaran hewan lebih nyaring daripada pendengaran kita. Tapi pendengaran kita hendaklah kita gunakan mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat qauliyah, kalamullah. Itu yang kita dengarkan oleh pendengaran kita ini. Sehingga dengan mendengarkan kalamullah, ayat-ayat Allah, maka kita akan mendapatkan petunjuk. Kita akan mendapatkan arahan sehingga kita tidak tersesat jalan seperti kebanyakan hewan-hewan yang tersesat jalan. Yang kedua, wal absar, penglihatan. Allah berikan penglihatan untuk kita supaya kita bisa memperhatikan ayat-ayat Allah. Kalau sam'a, pendengaran, mendengarkan ayat-ayat qauliyah yang tertuang dalam Al-Quran 114 surah, 30 juz. Lalu kalau absar, penglihatan untuk melihat ayat-ayat kauniyah,
ciptaan Allah, untuk kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Innal ladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa berzikir lidahnya, baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, lalu dia merenungkan ciptaan Allah, langit dan bumi, maka orang itulah yang sampai kepada suatu kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, ternyata Engkau ciptakan semua ini bukan sia-sia belaka. Ada hikmahnya, ada pelajaran yang terkandung di dalamnya, termasuk COVID-19 yang sedang kita meradang pada saat ini. Yang ketiga, afidah, hati. Setelah didengarkan oleh telinga, dilihat oleh mata, lalu bermuara ke dalam hati. Hati inilah kemudian yang menyimpulkan, akhirnya hati ini bisa memahami syariat yang mulia ini. Hati ini bisa melihat, hati ini bisa mendengar, hati ini bisa menyimpulkan. Lalu dalam bahasa kita secara lapang dada, artinya apa? Hatinya bisa menerima aturan-aturan Allah dengan baik. Inilah orang yang berbeda dengan makhluk haiwani ketika mereka bisa mengoptimalkan pendengarannya, penglihatannya, dan hatinya. Untuk apa? Untuk tetap setia dengan agama Allah. Nanti akan kita lihat pula apa akibatnya ketika potensi ini tidak kita fungsikan dengan baik pada khutbah yang kedua nanti insyaallah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Saudara-saudara, orang-orang yang tidak bisa meningkatkan harkat dan martabatnya dari makhluk haiwani karena tidak memfungsikan secara optimal tiga potensi yang diberikan Allah tadi, maka bukan hanya orang ini disamakan oleh Allah dengan hewan, tapi inilah cikal bakal penghuni neraka nantinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 179. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami penuhi neraka jahanam itu nanti, kata Allah, kebanyakan daripada jin dan manusia. Jin dan manusia yang mana? Jin dan manusia yang memakai karakter mentalitas haiwan, tidak memfungsikan secara optimal tiga potensi yang telah diberikan Allah. Satu, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak lapang untuk memahami syariat dengan baik. Hatinya sempit. Kalau sudah bicara syariat Islam, sesak nafasnya. Maka jangan heran kalau kemarin kita mendengar musuh Pancasila itu adalah agama, kata mereka. Jangan heran bahwa pelajaran agama itu mengajarkan teroris. Ini
menunjukkan dadanya sempit ketika diajak memahami syariat dengan baik. Yang kedua, walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, sama-sama dua mata kita dengan mata hewan, tapi tidak bisa memandang jauh ke depan. Pandangannya sempit, pikirannya picik. Sudah berulang kali ayat kauniyah diperlihatkan Allah kepada kita. Ciptaan Allah, apakah itu gempa bumi, apakah itu tanah longsor, apakah itu banjir bandang, tsunami, sekarang yang sedang kita hadapi virus corona, COVID-19. Kenapa masih belum tergerak hati kita untuk bertaubat, untuk dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa masih asyik bermaksiat ria? Menunjukkan hatinya tidak mampu memperhatikan sinyal-sinyal yang telah dikirim oleh Allah Tabaraka wa taala. Dan ketiga, walahum ahdanun la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga tapi tidak mendengar dengan baik, tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, apalagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka maaf, itulah yang membuat anjloknya harkat dan martabat kita. Maaf kalau agak pedas, tapi dari Allah. Ulaika kal an'am. Itulah mereka seperti binatang ternak, kata Allah. Balhum adal. Bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Sebinatangnya binatang masih bisa diatur. Kenapa manusia tidak bisa diatur? Ragunan dekat dengan kita, saudara-saudara. Kalau jauh ke Taman Safari, Ragunan dekat dengan kita. Coba lihat, sebinatang-binatangnya binatang, mereka kawin dengan lawan jenis. Dia bisa memilah dan memilih mana yang jenisnya tidak dikawininya, mana yang lawan jenisnya itu yang dicari. Bagaimana dengan manusia yang punya tiga potensi tadi? Kenapa tidak bisa membedakan mana yang jenisnya, mana yang lawan jenisnya? Masih berkembang biak LGBT di negeri kita. Maka ketika itulah kau bukan yang dulu lagi. Kau bukan dirimu. Barulah kusadari sekarang kawan, kau bukan dirimu lagi. Dirimu sudah anjlok derajatnya, harkat dan martabatnya seperti binatang ternak, kata Allah, bukan kata ustaz. Nah, maka dari itu, saudara-saudara kaum muslimin, kemarin alhamdulillah 10 Zulhijjah kita telah memotong hewan kurban. Cukup sampai di sekian? Belum. Tugas kita ke depan, setelah kita memotong hewan kurban, kita potong juga karakter dan mentalitas hewan yang bersemi di dalam diri. Karakter dan mentalitas hewan tadi yang tidak menggunakan tiga potensi tadi. Hatinya tidak bisa memahami syariat dengan baik, matanya tidak bisa memandang sinyal-sinyal yang telah dikirimkan oleh Allah, telinganya tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah. Inilah yang kita potong setelah kita memotong hewan kurban kemarin, saudara-saudara. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم